Wabah kasus hepatitis misterius di kalangan anak-anak pertama kali diidentifikasi pada bulan April lalu. Hingga saat ini masih berlangsung. Kasus penyelidikan tentang penyakit masih dalam tahap pemantauan dari ratusan kasus di seluruh dunia. Sebelum kita bertanya lebih lanjut mengenai hepatitis akut pada anak-anak ini, sebaiknya kita bertanya terlebih dahulu dengan Profesor Dr. Ari Fahrial Syam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang dimaksud dengan hepatitis misterius? Ya, jadi kalau kita bicara soal hepatitis akut, ya, hepatitis akut itu adalah suatu keadaan di mana pasien itu mengalami infeksi pada livernya, ya, biasanya dengan gejala mata kuning, ya, kemudian juga kulitnya kuning, ya, kemudian disertai dengan mual, muntah dan lemes, dan bisa juga disertai demam. Nah, terhubung dengan merebaknya, ya, adanya kasus-kasus hepatitis akut yang dalam tanda petik disebutkan misterius atau sebenarnya unknown origin, ya, di mana unknown etiology, ya, di mana ini terjadi pada anak-anak dan sampai saat ini informasi di luar negeri itu ada yang sampai umur 16 tahun, walaupun bisa saja ini diduga bisa saja terjadi pada dewasa. Ya, prinsipnya adalah bahwa masyarakat tetap selalu aware terhadap penyakit-penyakit yang memang ada di tengah masyarakat yang jumlah kasusnya meningkat. Itu tadi. Jadi ketika memang dengar ini di sebelah sini ada yang hepatitis, di sini juga ada hepatitis, misalnya matanya kuning. Nah, ini tadi berarti ini ada sesuatu. Nah, itu memang harusnya juga menjadi kewaspadaan buat masyarakat mengenai adanya informasi mengenai hepatitis akut unknown etiology tersebut. Sementara para ahli sedang bekerja untuk mencari tahu, sebenarnya apa penyebab dari serangan hepatitis misterius ini? Ya, jadi kembali lagi kalau kita bicara penyebabnya, namanya juga unknown etiology. Jadi sampai saat ini pun berdasarkan informasi-informasi yang ada, termasuk kasus-kasus yang ada di Indonesia ini, kita tidak bisa pastikan apa sih penyebab utamanya. Ya, memang data-data di luar menyebutkan dihubungkan dengan adenovirus. Tapi beberapa informasi dari penelitian yang ada di Indonesia ini ternyata juga tidak ditemukan adanya adenovirus. Ada juga yang dikaitkan dengan SARS-CoV-2. Nah, jadi boleh dibilang bahwa penyebab utamanya ini sampai saat ini belum diketahui, gitu. Tapi yang jelas gambaran klinis pasien itu sesuai dengan suatu peradangan pada livernya yang kita bilang hepatitis. Nah, karena ini suatu yang tiba-tiba terjadi, maka kita sebut hepatitis akut. Tadi Profesor Ari menyebutkan bahwa hepatitis misterius ini teridentifikasi adanya adenovirus. Apa yang dimaksud dengan adenovirus? Ya, jadi kita tahu bahwa penyebab dari hepatitis itu tadi bisa macam-macam. Ya, memang untuk bicara soal hepatitis akut yang saat ini memang disebutkan cukup mengkhawatirkan di tengah masyarakat, walaupun sebenarnya penambahan kasusnya tidak signifikan, itu memang dihubungkan dengan adenovirus. Adenovirus ini adalah salah satu virus yang sebenarnya umumnya menyebabkan masalah pada saluran pernapasan. Tapi bisa juga dia menyebabkan masalah pada pencernaan termasuk pada liver. Ya, seperti kita ketahui sebelumnya, biasanya pada penyebab hepatitis akut yang cukup tinggi di tengah masyarakat kita disebabkan oleh virus hepatitis A. Kemudian juga ada virus hepatitis B dan juga ada virus hepatitis C. Karena penyakit ini diidentifikasi adanya virus, lalu bagaimana cara penularannya? Nah, sekali lagi ketika bicara soal cara penularan, karena tadi pun juga bisa kita bilang unknown etiology, maka kita pun sebenarnya juga masih menduga-duga. Oke, kalau ini bicara soal adenovirus misalnya, nah itu kan bisa tadi kenanya di paru-paru dan kena di pencernaan. Ketika kita bicara soal di pencernaan, maka ini berhubungan dengan makanan. Yang kita bilang bahwa dia bisa aja makanan yang tercemar. Atau tadi bisa aja misalnya makannya
ada sesuatu yang terkontaminasi, pegang tangan kita, kemudian kita konsumsi, ternyata memang di sana ada tangan kita sudah terpapar dengan adenovirus tersebut misalnya, akhirnya kena ke makanan kita konsumsi, bisa aja kita tertular. Jadi intinya adalah saat ini ya penyebabnya juga belum diketahui, tapi dugaan-dugaan penularannya bisa aja tadi melalui makanan. Nah, sekarang ketika seseorang sudah memiliki gejala yang sama nih dengan hepatitis misterius, apakah ada cara pengobatannya? Ya, tadi kembali lagi ketika kita bicara soal unknown etiologi, sebenarnya pengobatan spesifik itu belum ada. Tapi prinsipnya kita tahu ketika pasien itu mengalami hepatitis akut, maka pasien itu harus bed rest, istirahat cukup, ya kan? Kemudian tadi kita akan memberikan obat-obat sesuai dengan keluhannya. Kalau tadi pasien itu mual muntah, kita berikan obat-obat untuk mual muntahnya. Kalau tadi ini berhubungan dengan diare, kita juga coba berikan obat anti diarenya. Ya, kalau dia pusing, sakit kepala atau demam, kita kasih obat anti demam. Yang penting adalah bahwa kondisi pasien itu hidrasinya tetap bagus. Jadi diinfus tadi ya, kemudian gejala-gejalanya dikurangin. Nah, jadi itu tadi. Tapi kalau tadi kebetulan memang pasiennya ada, kita bilang koinfeksi, ada infeksi lain dengan SARS-CoV-2 misalnya COVID, ya tentu kita obatin COVID-nya. Kalau ini berhubungan dengan demam berdarah, ya sekalian diobati demam berdarah. Nah, bisa saja ini ternyata ditemukan ada bakteri, ya udah diobatin bakterinya. Jadi sampai sejauh ini memang secara spesifik tidak ada obatnya, tapi pengobatan tentu disesuaikan dengan apakah ada infeksi-infeksi tambahan lain atau juga mengatasi kondisi-kondisi yang menjadi keluhan pasien. Apakah cara pencegahannya sama dengan protokol kesehatan seperti yang terjadi pada COVID-19? Ya, sementara ini karena kita juga belum tahu apa penyebabnya, tapi tadi dihubungkan dengan makanan, ya yang utama adalah tentu kita harus selalu menjaga agar makanan-makanan yang kita konsumsi itu tidak tercemar ya oleh kuman-kuman atau apapun lah dari makanan tersebut. Kemudian juga kita harus selalu menjaga tangan kita ini harus selalu bersih, ya cuci tangan pakai sabun. Karena tujuannya tadi jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang ternyata mungkin tangan kita sudah tercemar atau makanannya juga sudah tercemar. Jadi gaya hidup sehat saya rasa menjadi upaya-upaya kita melakukan pencegahan. Ya kemudian juga kalau ini dihubungkan dengan pernapasan, ya tadi kita juga berusaha untuk menjaga jarak ya. Dalam arti kata di dalam kerumunan kita berusaha juga untuk menggunakan masker. Kita tidak tahu mungkin ketika orang-orang itu buka masker di tengah-tengah kita, ya bisa aja salah satu ada yang punya permasalahan dengan infeksi pernapasan, ya kita bisa aja tertular. Jadi itulah. Dan kemudian juga tadi ketika ada orang batuk di sekitar kita, ya kita menghindar jangan sampai mereka droplet dari batuknya itu juga mengenai kita misalnya. Jadi ini hal-hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita sedang berada di tengah masyarakat misalnya. Ya, demikian informasi saya mengenai hepatitis akut unknown etiology atau sebagian dari masyarakat menyebutnya hepatitis akut misterius. Saya, Profesor Arif Fahri Alsam, sampai jumpa pada episode berikutnya.